that? Who's that? What you want? Police. We've had some complaints about con men pretending to be blind and crippled. Oh, I'd love to help you, man, but I ain't seen nothing since I stepped on that landmine in Viet Cong back in '72. It was rough, very painful. You were in Nam? So were we. Where? I was in Sang Bang, Dangang. I was all over that place, basically, a lot of places. What unit were you in? I was with the Green Beret, Special Unit Battalion's Commando Airborne Tactics, Specialist Tactics Unit Battalion. Yeah, it was real hush-hush. I was Agent Orange, that was my name, Agent Orange, Special Agent Orange, that was me. Airborne, huh? I can see! I have legs! Oh, shit, look at this! Man, I can walk! Jesus! Praise Jesus! I appreciate this. Oh, this is beautiful. I can't believe. Thank you. I just don't know what to do. Glory be to God. Praise Jesus. Look at me. This is too much. Loosen up, man. It's almost New Year's Eve. Pria ini bernama Louis Winthorpe. Dia adalah orang kaya yang tinggal di lingkungan yang elit. Louis tinggal bersama asistennya yang melayaninya di rumah dan menjadi sopir untuknya pergi ke kantor yang bernama Coleman. Louis sangat ahli dalam melihat pergerakan harga saham. Saat itu, dia memprediksi harga saham Port Belize akan naik terus. Sehari-hari, dia bekerja sebagai manajer di perusahaan trading. Louis juga terkenal kemampuannya dalam menganalisa harga pasar saham yang membuatnya digaji sangat besar dan mendapatkan fasilitas rumah mewah. Saat ini Louis bekerja untuk dua orang kakak adik The Duke Brothers yang bernama Mortimer dan Randolph. Ketika berada di mobil menuju ke kantor, mereka melihat harga pergerakan komoditas. Mereka mendengarkan saran dari Louis untuk menahan harga saham Port Belize karena itu akan naik terus. Awalnya, mereka khawatir akan rugi dan ingin menjual saham sebelum pasar ditutup, namun Randolph tetap percaya dengan Louis. Dan benar saja, di pagi itu mereka untung $350.000. Mortimer pun kemudian menelpon Louis dan memuji kinerjanya. Mereka juga menyuruhnya bertemu di Heritage Club. Ketika The Duke Brothers sampai di klub, seorang pengemis datang meminta uang pada mereka. Walaupun kaya raya, Mortimer terkenal sangat pelit sehingga dia mengusir pengemis itu. Tidak hanya itu, dia juga memberikan pelayan mereka bonus hari Natal yang kecil. Pengemis ini bernama Billy Ray Valentine. Ketika dia kedapatan mengganggu seorang wanita yang sedang lewat, dia lalu mendapat teguran dari polisi. Sudah banyak komplain tentang pengemis yang pura-pura lumpuh dan buta di lingkungan ini. It's about con men pretending to be blind and 72 was rough, very painful. You were in Nam? So were we. I was with the Green Beret, Special Unit Battalion. Yeah, it was real hush-hush. I was Agent Orange, that was my name, Agent Orange, Special Agent. Oh, shit, look at this. Man, I can walk. Setelah ketahuan bahwa Billy bisa melihat dan tidak lumpuh, dia pun pergi menjauh dari sana. Ketika Louis sampai untuk bertemu dengan Mortimer dan Randolph, Louis membawakan cek yang harus ditandatangani untuk membayar gaji karyawan mereka. Saat itu Louis yang memegang laporan menanyakan tentang salah seorang karyawan yang tidak ada di daftar mereka. Terlebih lagi karyawan yang bernama Clarence itu digaji sangat besar. Namun menurut Mortimer, itu adalah karyawan rahasia mereka yang sedang melakukan penelitian untuk mereka berdua. $50,000 to Clarence Beeks. Who the hell is... I meant to ask you about that. I went through personnel records thoroughly, and there doesn't seem to be a Clarence Beeks employed with the firm. Clarence Beeks. Oh, yes, of course. He's doing something top secret for us. Research. Bahkan Mortimer ingin memberikannya sendiri cek tersebut kepada Clarence. Setelah urusannya selesai, Louis pun disuruh pergi begitu saja. Goodbye, Winthorpe. Setelahnya, Mortimer bersyukur mereka mempunyai Louis, karena Louis adalah produk dari lingkungan yang keren, lulusan Harvard dan punya skill analisa yang bagus. We're lucky to have him managing our firm for us. Oh, hogwash. Exeter, Harvard, he's the product of good environment. It's got nothing to do with environment. With his genes, you could put Winthorpe anywhere and he's going to come out on top. Breeding, Randolph, same. Ketika di luar, Billy yang akan pergi kembali dicegat oleh polisi. Dia pun berbalik dan bertabrakan dengan Louis. Padahal hanya tabrakan biasa,
namun Louis mengira kalau Billy ingin merampoknya. Situasi yang semakin runyam membuat Billy kabur ke dalam dan mengacaukan klub eksklusif hingga Billy pun ditangkap. Namun dia masih membela dirinya dan menjelaskan kalau itu adalah sebuah kecelakaan. Namun memang nasib menjadi orang kulit hitam di tahun 1980-an itu susah, jadi penjelasan seperti itu percuma. Ketika itu, Randall mengatakan pada Mortimer jika tidak ada yang salah dengan Billy. Karena mungkin Billy adalah produk dari lingkungan yang salah. Namun Mortimer tidak setuju, dia justru rasis dengan mengatakan mungkin Billy udah terbiasa mencuri sejak dia baru bisa merangkak. Randolph yakin kalau dengan lingkungan dan support yang tepat, orang seperti Billy pasti bisa menjalankan perusahaan mereka layaknya Louis. Jadi karena tidak ada pekerjaan, mereka berdua pun bertaruh. Mereka akan menghilangkan pekerjaan Louis dan menggantikannya dengan orang dari jalanan. Randolph yakin ketika Louis kehilangan semuanya, dia akan melakukan kejahatan seperti Billy. Mereka secara sadar akan menghancurkan hidup seseorang. Namun mereka tetap melakukannya untuk kesenangan mereka berdua. Di malam itu, Louis tengah makan malam bersama tunangannya yang bernama Penelope. Sialnya Louis tidak tahu dia akan dikerjai atasannya. Padahal rencananya dia akan menikahi Penelope minggu depan. Ketika itu, Coleman mendapatkan telepon dari Randolph dan mengatakan bahwa mereka akan melakukan sosial eksperimen untuk Louis. Coleman disuruh membuat beberapa pengaturan dan dia hanya bisa melakukan hal tersebut karena rumah ini memang punya Randolph. Sementara itu, di penjara Billy berbohong pada penghuni sel dengan mengatakan dia ditangkap karena memukul seorang pria hingga dia masuk rumah sakit. Namun di situ ada dua preman yang tidak percaya dengan ucapan Billy. Billy pun mengatakan jika telepon di limousinnya rusak sehingga dia tidak bisa menelepon pasangannya untuk menjemput. Karena ucapan Billy, preman ini tidak tahan akan menghajarnya. Namun untungnya sebelum dihajar, Billy diperbolehkan keluar karena sudah ada yang membayar jaminannya. Yes? Move it. Ketika keluar, Randolph dan Mortimer datang dan menawarkan tumpangan. Awalnya Billy takut dijebak oleh dua orang kaya ini. Tapi ketika mendengarkan bahwa merekalah yang mengeluarkannya dari penjara, akhirnya Billy pun mengikutinya. Di dalam mobil, Billy dijelaskan bahwa mereka berdua sedang menjalankan sebuah program untuk merehabilitasi orang yang kurang beruntung. Jadi, mereka akan memberikan uang, rumah, mobil juga pekerjaan untuk Billy. Walaupun Billy menyangka ini omong kosong, namun karena ada whisky dan cerutu di tangannya, Billy pun setuju untuk ikut. Setelahnya Billy diantar ke rumahnya Louis. Ketika Louis pergi ke kantor, Mortimer memperkenalkan Billy pada asistennya yaitu Coleman. Billy disuruh mandi kemudian diberikan setelan jas untuk dia pakai. Billy masih belum mengerti apa yang terjadi, sehingga sebisanya dia mengambil barang-barang yang bisa dia ambil. Sampai akhirnya, dia pun ditekankan lagi bahwa ini adalah rumahnya Billy yang sekarang. Jadi tidak perlu lagi dirinya mencuri dari dirinya sendiri. That's right. Too much for me, man. You know, I can really dig this, Randy. You know why? This kind of thing happens from Yourself. Look, first you throw my ass in jail, right? Personal rug, and then you go tell me this is my personal slave, too. Selesai urusan mereka dengan Billy, The Doo Brothers pun menyuruh seseorang bernama Clarence menjebak Louis yang akan menuju ke klub. Ketika mereka akan berkumpul untuk melaksanakan sebuah pertemuan, Clarence menanamkan barang bukti di jas milik Louis. Singkatnya, pimpinan sidang menyampaikan bahwa ada sesuatu yang terjadi di Heritage Club milik mereka. Di dalam sana ada pencuri yang harus mereka kuak identitasnya. Untuk itu pimpinan sidang memanggil Clarence untuk melanjutkan prosesnya. Mereka semua diminta untuk berdiri dan mengambil isi saku dari orang yang berada di sebelahnya. Clarence mengatakan jika mereka menandai uang $50 dan uang itu telah dicuri dari tempat penyimpanan. Mantel Louis kedapatan mengambil uang itu. Now wait a minute. I've never seen... What are you doing? Sehingga dia ditangkap dan dikeluarkan dari klub. Tidak hanya itu, ketika di kantor polisi, Clarence juga menyuruh polisi menanamkan barang bukti lain di pakaian Louis. Ketika itu, Louis diminta untuk menanggalkan seluruh pakaiannya. Dan dari dalam jasnya, ternyata ada sekantong plastik narkoba yang membuat Louis menjadi tahanan polisi. La Bohème. It's an opera. One cellophane bag. That's PCP. Phencyclidine. Angel. Sementara Louis menderita, Billy menjalani kehidupan barunya yang mentereng. Dia pergi ke bar langganannya, membayar hutang pada temannya dan mentraktir minum untuk semua orang di klub itu. Dua preman yang kemarin juga ada di sana. Mereka bertanya tentang limousin yang kemarin Billy sombong-sombongkan. Tentu saja limousin dan Coleman ada di luar menunggu Billy. Setelahnya, Billy mengundang semua orang di bar untuk berpesta di rumah barunya. Namun dia jadi pusing sendiri ketika orang-orang malah muntah sembarangan, menginjak karpet mahalnya dan mematikan rokok di lantai, sehingga dia pun mengusir semua orang dari rumah. Malam itu Billy belajar satu hal. Coleman memberikan respek pada Billy karena Billy memperlakukannya tidak seperti Louis. Setelah Louis menderita di penjara, dia dijamin oleh Penelope.
Ketika itu, Penelope malu dengan penampilan Louis yang penuh memar dan berpakaian jelek. Ketika mereka keluar, Penelope mengabarkan jika Louis sudah dipecat oleh Duke Brothers karena penggelapan uang dan jadi bandar heroin. Belum selesai sampai di situ, Clarence menyewa seorang PSK bernama Ophelia untuk berpura-pura menjadi pacarnya dan butuh heroin. Melihat hal tersebut, Penelope marah dan memutuskan hubungannya dengan Louis. Setelahnya, Ophelia mengatakan bahwa dia bercanda karena dia dibayar oleh seseorang yang telah menghilang di seberang jalan. Setelahnya, mereka pergi menggunakan taksi bersama-sama. Louis meminjam uang untuk membayar taksi dan akan menggantinya ketika di rumahnya. Louis juga berjanji akan menyuruh Coleman mengantarkan Ophelia. Sesampainya di rumah, Coleman sudah mengganti kunci rumahnya. Ketika pintu digedor, Coleman mengaku tidak mengenal Louis, hingga Louis pun sangat marah. Coleman mengancam akan melaporkannya ke polisi jika Louis tidak pergi. Karena harus membayar Ophelia, Louis pun pergi ke bank untuk melakukan penarikan tunai. Namun sial, akunnya sudah dibekukan, kartu kreditnya pun juga harus dicabut. Karena dia adalah bandar narkoba, Louis pun diusir dari bank. Ophelia yang melihat Louis seperti itu, dia pun merelakan $50 yang Louis janjikan. Louis pun memohon pada Ophelia supaya bisa membantunya karena dia merasa dijebak hingga hidupnya hancur. Ketika di perjalanan, Louis berpapasan dengan Billy yang mengenalinya sebagai orang yang mengacaukan hidupnya. Saat itu Coleman menyadari, namun dia tetap pada permainan. Sesampainya di kantor, Billy bertanya pada Coleman. Dia merasa aneh dengan semua yang terjadi, namun Coleman menolak untuk menjelaskan apa-apa. Di kantor, Billy pun bingung karena ada banyak orang dan banyak ruangan. Singkatnya, dia bertemu dengan Mortimer dan Randolph. Dia langsung diberikan pendidikan singkat. Randolph mengatakan bahwa mereka adalah broker komoditas produk-produk pertanian seperti makanan dan minuman yang mereka makan sehari-hari. Mereka akan memainkan uang dari klien mereka untuk mereka lakukan transaksinya. Namun apapun yang terjadi pada uang klien, baik itu untung atau rugi, mereka akan tetap mendapatkan komisi. Sementara itu, Louis masih kesal kenapa Coleman berkhianat dan kenapa Billy bisa menggunakan dasi Harvardnya hingga naik mobilnya. Louis juga curiga jika Billy akan mengambil pekerjaannya. Mendengarkan keluh kesah Louis, Ophelia pun kesal dan mengatakan baik nih Louis juga membantunya mencari uang untuk bertahan hidup jika Louis ingin tinggal di sana. Louis berterima kasih atas bantuan Ophelia. Namun dia kaget, ternyata Ophelia adalah seorang PSK. Namun, Ophelia hanya menjalankan bisnisnya untuk hidup. Dia tidak pakai narkoba dan apartemen ini walaupun murah, ini adalah miliknya. Dia juga mengingatkan Louis untuk membayar uang yang dia janjikan. Setelah Louis mendapatkan kembali uangnya. Di sisi lain, setelah mendapatkan pemahaman tentang dunia broker komoditas, Billy langsung menunjukkan kemampuannya. Ternyata analisanya tepat, karena dia terlahir sebagai orang jalanan, dia pun jadi tahu kebiasaan masyarakat sehingga dia melahirkan analisa yang bagus. Dia menyuruh Mortimer untuk tidak buru-buru membeli harga saham yang sedang turun. Karena menurut Billy, harganya akan turun lebih jauh lagi. Mendengarkan analisa tersebut, Randolph pun senang dan memuji kinerja bagus Billy. Ketika mereka berdua meninggalkan ruangan, Mortimer mencoba menjebak Billy. Namun saat itu Billy mengembalikan uang tersebut dan lagi-lagi Randolph senang. Karena kemungkinan, dia yang akan memenangkan taruhan ini. Keep up the good work. Sementara itu, untuk membantu keuangannya, Louis harus menjual jam tangan mahalnya yang dia beli seharga $6.000 namun hanya terjual $50 karena pemilik toko takut kalau itu adalah barang yang Louis curi. Ketika akan pulang, dengan guyuran hujan Louis melewati sebuah restoran yang di sana ada Billy serta The Duke Brothers sedang makan malam dengan klien mereka. Louis melihat Billy sudah berhasil mengambil alih pekerjaannya dan dia menganggap bahwa Billy adalah orang yang bertanggung jawab atas kehancuran hidupnya saat ini. Di sisi lain, kemampuan analisa Billy bahkan sudah terkenal di kalangan broker sampai-sampai pendapatnya sangat didengarkan. Keesokan harinya, Louis kesal ketika melihat berita bahwa The Duke Brothers sudah punya analis baru bernama Billy Ray Valentine. Untuk membalas kekesalannya, Louis datang ke pesta kantornya dan menyamar sebagai Santa Claus yang mengambil makanan yang ada di sana. Selagi orang berpesta, Billy tetap bekerja di ruangannya. Dia pun menemukan satu cek pembayaran, namun nama tersebut tidak ada di dalam daftar pegawai. Jadi dia pun bertanya pada Mortimer dan Randolph tentang cek untuk Clarence. Seperti biasa, Mortimer akan menyembunyikan hal tersebut dan Randolph menyuruh Billy menikmati pesta. We did manage to stay in business for 47 years before Christmas. Ketika keadaan lengah, Louis masuk ke kantor lamanya dan menanamkan barang bukti palsu berupa narkoba di meja Billy untuk membuktikan kalau Billy orang yang menjebaknya dan Billy si pengedar yang asli. Namun untungnya Billy kembali.
Dan ketika Randolph dan Mortimer melihat hal tersebut, mereka pun tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Terlebih lagi Mortimer yang tidak percaya Louis akan hancur seperti ini. Sebelum pihak keamanan mengamankannya, Louis berhasil kabur dari sana. Karena kejadian tadi, Randolph senang karena sepertinya dia memenangkan pertaruhan. Untuk menghibur dirinya dari kejadian tadi, Billy pun merokok di toilet. Diam-diam di saat yang sama, masuklah Randolph dan Mortimer. Mereka berdua membicarakan hasil dari taruhan mereka dan Randolph memenangkan pertaruhan itu. Karena Billy orang jalanan berhasil diubah menjadi eksekutif yang sukses, sedangkan Louis melakukan kejahatan setelah dia kehilangan semuanya. Yang membuat kaget, ternyata taruhan tersebut hanya $1 saja. Karena taruhan $1 itu mereka secara sadar sudah mengacaukan dan merusak kehidupan seseorang. Randolph mengatakan dia akan segera membuang negro itu dari perusahaannya. Jadi setelah itu, Billy pun pergi mencari Louis yang meninggalkan kantor dengan keadaan mabuk parah. Sayangnya Billy tidak berhasil mengejarnya karena sudah keburu naik bus. Namun, Billy mencoba mengejarnya dengan naik taksi. Ketika Louis sampai di rumah Ophelia, dia langsung masuk ke kamar mandi. Di saat yang bersamaan, Billy masuk karena pintu apartemen yang terbuka. Ophelia mencoba memanggil Louis, namun tidak ada respon. Ketika pintu didobrak, ternyata Louis mencoba membunuh dirinya sendiri. Untungnya, Billy segera membawanya ke dalam rumah dan memanggilkannya dokter. Ketika dia siuman, dia melihat Coleman ada di sana. Dia pun lega karena mengira dia sudah mengalami mimpi buruk. Namun setelah melihat Billy, Louis sangat marah. Tapi setelah diberikan penjelasan, semuanya menjadi jelas sekarang. Louis pun berencana untuk membalaskan dendam. Namun menurut Billy, cara terbaik membalas dendam pada orang kaya adalah membuat mereka miskin. Saat sedang asing ngobrol, Ophelia melihat sosok Clarence. Tentu saja Billy dan Louis pun kenal dengan nama tersebut karena mereka termasuk dalam daftar orang yang dibayar oleh The Dog Brothers. Keesokan harinya, Billy mencoba menunggu telepon dari Clarence untuk Randolph dan Mortimer. Billy pun berhasil menguping dan berhasil mendapatkan informasi di mana nanti Clarence akan memberikan laporan hasil panen sehingga The Dux Brothers bisa dengan gampang mengetahui harga pasar akhir tahun. Suatu hari, di malam tahun baru, Clarence pergi menggunakan kereta menuju New York. Karena malam tahun baru, orang-orang pun menggunakan kostum untuk berpesta. Jadi ketika itu, Billy, Coleman dan juga Ophelia menyamar untuk masuk ke dalam kabin yang sama dengan Clarence. Misi mereka adalah untuk menukar koper milik Clarence. Karena Ophelia berhasil mengecoh Clarence, Billy pun berhasil menukar itu. Setelahnya, dia pergi ke toilet di mana Louis sudah menunggunya di sana. Setelahnya Louis masuk ke dalam kabin, kedatangannya adalah untuk menukar kembali koper itu dengan isi yang sudah mereka manipulasi. Namun ketika dia melakukannya, Clarence mengetahui hingga penyamarannya pun terbongkar. Clarence membawa mereka keluar dengan mengancam dengan senjata. Ketika itu, kecantikan Ophelia mengundang seseorang penumpang dengan kostum gorila ingin berkenalan, sampai-sampai dia mengikuti mereka dari belakang. Ketika itu, Clarence membawa mereka ke ruang bagasi yang Clarence tidak sadar di sana ada gorila asli yang sedang dikurung. Come on, what do you mean the party's holding up, man? It's almost New Year's Eve. Karena Clarence dibuat pingsan oleh gorila, akhirnya dengan mudah Billy dan Louis mengakhiri ini semua. Sesampainya di New York, Billy menunggu di tempat pertemuan dengan menyamar sebagai Clarence. Dia mendapatkan uang tunainya, sementara Randolph dan Mortimer mendapatkan laporan palsu untuk hasil panen komoditas pertanian akhir tahun ini. Keesokan harinya Louis dan Billy pergi menuju Wall Street diantar oleh Coleman dan juga Ophelia yang kini menjalin hubungan dengan Louis. Sesampainya di sana, Louis yang lebih berpengalaman memberikan pelajaran singkat pada Billy. Dia ingin Billy menyaksikan pembantaian demi pembantaian di transaksi besar ini. Sementara itu, dengan pedenya Randolph dan Mortimer menyuruh pekerjanya yang bernama Wilson untuk membeli saham Orange Juice sebanyak yang Wilson bisa sebelum siaran dari Menteri Pertanian disiarkan di TV, karena mereka menyangka panen buah jeruk akan gagal sehingga akan membuat harga Orange Juice mahal. Perdagangan instan pun dimulai tepat jam 9 pagi. Wilson memulai banyak membeli saham dan membuat orang-orang mengira Randolph dan Mortimer tahu sesuatu, sehingga mereka pun mengikuti Wilson. Hal itu menyebabkan harga terus naik dan terus naik. Namun sebelum perdagangan instan berakhir, Louis dan Billy memulai rencananya dengan membeli saham komoditas yang murah dan dinilai tidak akan naik. Jadi orang-orang pun menjual pada mereka. Hal itu membuat harga Orange Juice menurun dan terus menurun.
Tentu saja Mortimer dan Randall panik dan menyuruh Wilson untuk menjualnya. Ditambah lagi setelah itu laporan dari Menteri Pertanian pun disiarkan dan mengabarkan kalau musim dingin tidak mempengaruhi panen buah jeruk dan dipastikan harga orange juice akan mengalami penurunan harga. Gentlemen, the orange crop estimates for orange producing states, we have concluded the following. Orange juice prices for Mereka pun syok karena sudah membeli banyak dengan harga yang mahal namun tetap tidak bisa menjualnya kembali. Karena kejadian itu akun mereka pun dibekukan karena tidak bisa membayar ratusan ribu dolar dan aset-aset mereka pun disita termasuk rumah mewah mereka hingga akhirnya mereka pun miskin mendadak. 394. Something exchange up for sale at once. Seize all assets of Duke and Duke. An investigation. You can't sell our seats. It belongs to us. Turn those machines back on! Bell pies! You idiot! Where's Big? Setelah kemenangan itu, Billy dan Louis pergi liburan ke Hawaii. Sekarang Coleman sudah bukan lagi asisten mereka, bahkan mereka punya asisten yang baru. Selesai.